Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Arena Putri, NIM 287.156 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Susi Fitria Dewi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cerdas dan damai. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga, urgensi pendekatan yuridis. Dalam rangka menegakkan undang-undang, law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Dengan demikian, pada gilirannya, melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formil dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial order dan sekaligus 22 terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Philosophische Grundlagen. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. B. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup konsumerisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak, dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas 3 modualis, yaitu susunan kodrat, jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individual sosial. Kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan, Notonagoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Baiklah, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.